Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntutnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu karya Allah. Dalam perenungan kita hari ini, kita melihat bagaimana pemazmur boleh menceritakan tentang kisah keluaran di kitab Keluaran, yang merupakan kisah dramatis, yaitu penyelamatan umat Israel oleh Allah melalui Musa dan Harun.
yang dimana ada serangkaian tulah yang dijatuhkan oleh Allah kepada Mesir, yaitu kepada Firaun. Israel terbebas untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah ini merupakan dasar sejarah bagi perjanjian Sinai antara Allah dengan umatnya. Allah berhak memimpin Israel dan Israel patut setia padanya. Sehingga Bapak Ibu terkasih, di dalam Pemazmur ini dari ayat 24 sampai 45 ini dipaparkan tentang karya Allah, yang dimana karya Allah yang dipaparkan dalam ayat 24 sampai 45 ini yaitu bagaimana Allah bekerja menolong umatnya, membebaskan mereka dari perbudakan. Kita melihat Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada karya agung yang luar biasa dinyatakan oleh Allah kepada umatnya Israel. Ketika mereka melupakan Allah, mereka mengalami penderitaan diperbudak di tanah Mesir. Namun ketika mereka kembali mengingat dan berseru kepada Allah, Allah menolong mereka, mengirim Harun dan Musa menjumpai Raja Mesir, penguasa Mesir, yaitu Firaun. Mereka menyampaikan pesan daripada Allah supaya mengizinkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi Raja Firaun yang telah merasakan keenakan memperbudak orang Israel tidak berkenan, karena Allah telah mengeraskan hati Raja Firaun. Sehingga Allah menunjukkan karyanya yang begitu besar kepada umatnya. Allah menyatakan mendatangkan tulah kepada orang Mesir sampai mereka mengalami penderitaan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu terkasih, mereka dibiarkan pergi meninggalkan tanah Mesir. Rakyat Mesir bersuka cita karena mereka telah mengalami penderitaan karena umat Allah yang mereka perbudak. Sehingga ketika umat Allah mulai meninggalkan Mesir, mereka bersuka cita. Namun Allah kembali mengeraskan hati Raja Firaun dan mengejar mereka. Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang luar biasa dinyatakan Allah kepada umatnya. Sekalipun ada kesulitan, namun Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan, sebagaimana yang dialami oleh umat Israel. Dan ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah yang telah ditetapkan oleh Allah, kita melihat kembali Pemazmur menjelaskan bahwa Allah memberkati mereka. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dikatakan di ayatnya yang ke-39, dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Kalau kita melihat dalam Kisah Keluaran, dikatakan bahwa pada siang hari Allah menjaga mereka dengan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan, dan pada malam hari tiang api supaya mereka dapat berjalan dalam malam hari dan kaki mereka tidak tersandung kepada batu. Sungguh luar biasa karya Allah yang boleh dinyatakan kepada umatnya. Bahkan dikatakan yang ke-49 ayat 40, mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Sungguh luar biasa anugerah Allah, pertolongan Allah, bahkan karya Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Ketika mereka merasa kelaparan, Allah menurunkan roti mana. Ketika mereka meminta daging, Allah mengirimkan burung puyuh untuk oleh mereka konsumsi. Bahkan ketika mereka mengalami kehausan di tengah-tengah padang gurun, Allah membuka air mata atau mata air dari batu sehingga mengalir seperti sungai di tengah padang-padang yang kering. Sehingga Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita mengingat bagaimana karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dan lewat itu kita boleh mengikuti ketetapannya
dan memegang segala pengajaran Allah. Sehingga kita boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah. Sebagaimana yang dikatakan kepada bangsa Israel ketika mereka setia, Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham dan menolong mereka. Oleh karena itu mari tetap setia melakukan setiap ketetapan Allah dan memegang segala pengajarannya. Maka Allah yang setia akan mengingat janjinya dan akan memberkati kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan akan ada menolong kita. Ketika kita dalam duka cita, Tuhan akan memberikan penghiburan bagi kita. Ketika kita mengalami sukacita, Tuhan akan menambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh mengajarkan bahkan mengingatkan kami bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa telah memberkati kehidupan umat Israel, bahkan demikian dengan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa ajar kami tetap setia melakukan setiap kehendak-Mu, bahkan terus hidup di dalam perintah-Mu, sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Allah, mengalami karya Allah sebagaimana Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Demikian dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Langsung kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.